kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dodi, saya salah satu mahasiswa IPB Internasional D4 Manajemen Perhotelan kelas J1A semester 8. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Adaptasi New Normal, Pengaruh Kualitas Produk, Fasilitas dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen di Suja Cafe Bali. Pada saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar kepada sektor pariwisata khususnya di Bali. Dapat dilihat pada diagram batang jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dan ke Bali pada tahun 2020 menurun secara drastis, yang artinya menurun secara drastis pada masa pandemi. Akan tetapi dapat dilihat pada gambar di sampingnya menunjukkan jumlah restoran yang ada di Bali pada tahun 2020 justru meningkat secara keseluruhan di wilayah Provinsi Bali. Salah satu jenis restoran adalah coffee shop atau yang biasa kita sebut cafe, kedai kopi. Dalam penelitian ini saya mengambil Suja Cafe Bali sebagai tempat penelitian saya. Dilihat pada Google rating, Suja Cafe mendapat nilai 4,4 dari 5 bintang. Dan saya juga telah merangkum perwakilan komentar dari bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Dari kesimpulan ulasan-ulasan yang ada di Google rating dan review, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa konsumen yang mengutarakan kekecewaannya yang belum memenuhi ekspektasi, belum mencapai kepuasan mereka, yaitu makanan dan minuman belum sesuai dengan harapan mereka. Ada yang berkomentar fasilitas yang disediakan masih belum bisa membuat konsumen merasa nyaman. Ada yang merasa bahwa harapan harga yang dikeluarkan, yang dibayar belum mencapai apa yang mereka harapkan, apa yang mereka ekspektasi ya dari harga yang telah mereka bayar. Jadi dari ulasan-ulasan ini, peneliti berharap penelitian ini mampu menjawab kualitas produk, fasilitas dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Next. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kualitas produk, fasilitas, dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Suja Cafe Bali, bagaimana kualitas produk, bagaimana kualitas fasilitas, bagaimana harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Suja Cafe Bali. Next. Berikut adalah pengertian dari variabel-variabel penelitian ini. Next. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini yang dijadikan hipotesis. Adapun tempat penelitian ini berada di Suja Cafe Bali. Waktu penelitian ini dari bulan Februari sampai bulan Juli 2021. Berikut adalah populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang telah melakukan pembelian di Suja Cafe Bali. Dan untuk sampel, untuk penentuan ukuran sampel, penelitian ini menggunakan teknik Hare et al. Teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Next.
Berikut adalah jenis data. Jenis data kuantitatif, yaitu skor jawaban responden dari kuesioner. Data kualitatif berupa profil Suja Cafe dan ulasan di Google, rating dan review. Next, untuk bagian sumber data, data primer. Data primer yang dimaksud adalah data utama, yaitu hasil responden dari kuesioner. Dan data sekundernya adalah data pendukung, yaitu profil Suja Cafe, ulasan Google rating dan review. Adapun teknik pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan kuesioner. Dokumentasi ini dokumentasi foto berupa profil Suja Cafe Bali, data profil Suja Cafe Bali, dan observasi mengamati fasilitas-fasilitas yang disediakan di Suja Cafe Bali. Next, teknik analisis data penelitian ini yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, uji regresi linear berganda, uji hipotesis yaitu uji F dan uji T, dan koefisien determinasi. Baik. Berikut adalah hasil dari uji validitas. Uji validitas bisa dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel dan dapat dilihat semua pernyataan dari variabel kualitas produk, variabel fasilitas, pernyataan variabel harga, pernyataan variabel kepuasan konsumen dinyatakan semua valid. Next. Berikut adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas dinyatakan reliable jika Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Yang artian semua variabel dari kualitas produk, fasilitas, harga, dan kepuasan semua di atas 0,060, yang berarti semua reliable, semua data indikator variabel dapat dipercaya. Next. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, uji normalitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang baik yaitu normal atau mendekati normal. Dari hasil pengolahan dari hasil data yang diolah diketahui bahwa sig yang didapat adalah 0,014, lebih kecil daripada 0,05 yang berarti tidak normal, tetapi hampir mendekati normal. Untuk uji multikolineritas, model regresi yang baik yaitu tidak terjadi multikolineritas. Semua variabel kualitas produk, fasilitas, dan harga lebih besar dari nilai toleran yaitu 0,1 dan tidak lebih dari 10, yang artinya semua variabel independen non-multikolineritas. Untuk uji heterokedastisitas, kita bisa melihat semua sig berada di atas 0,05. Jadi, model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heterokedastisitas dan semua variabel independen tidak terjadi heterokedastisitas. Next. Berikut adalah analisis regresi linear berganda. Jadi, persamaan regresi linear berganda ini dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan minus 2,293 plus 0,2
0,330x1 plus 0,297x2 plus 0,362x3. Berikut adalah hasil uji hipotesis, yaitu uji F dan uji T. Uji F dapat dilihat bahwa hasil F hitung sebesar 57,557 yang bisa disingkat 57,56 lebih besar dari F tabel yang didapat nilai 2,77, yang artinya uji F variabel kualitas produk, fasilitas, dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Uji T. Syaratnya T hitung harus lebih besar dari T tabel, dan semua variabel independen dari kualitas produk, fasilitas, dan harga T hitung tersebut lebih besar dari T tabel dan signifikan tidak lebih besar dari 0,05, yang artinya kualitas produk, fasilitas, dan harga berpengaruh secara positif, berpengaruh secara signifikan, secara parsial, dan secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Baik, kita lanjut. Untuk analisis koefisien determinasi, kita melihat R-square, yang berarti R-square didapat 0,755, yang artinya 75,5% kepuasan konsumen dipengaruhi oleh variabel penelitian ini, yaitu kualitas produk, fasilitas, dan harga. Lanjut. Baik, kita sampai di kesimpulan dan saran. Kualitas variabel penelitian ini, yaitu kualitas produk, fasilitas, dan harga, dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen, dengan kontribusi dengan koefisien determinasi sebesar 75,5% dalam penelitian ini. Dan kualitas produk, fasilitas, dan harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Adapun saran yang bisa peneliti kasih atau peneliti bagi pada kualitas produk mengenai cita rasa dan porsi produk sesuai dengan komentar, peneliti menyarankan untuk konsisten menggunakan bahan yang segar, konsisten dalam rasa, memperbanyak porsi makanan dan minuman yang disajikan. Dan untuk saran di fasilitas, tepatnya di kondisi fasilitas, memperhatikan lebih detail permasalahan yang ada, seperti mengatur volume musik yang membuat konsumen merasa nyaman. Itu salah satu contohnya. Dan harga, dengan topik kesesuaian harga, mempertimbangkan untuk menurunkan harga produk dan porsi yang tetap atau menambah porsi produk tetapi harganya tidak dinaikkan atau alias tetap. Dan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan untuk menggunakan variabel lainnya seperti kualitas pelayanan, promosi, lokasi, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.